Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S1221149. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi pada mata kuliah pengenalan pola. Di sini akan membahas bagaimana membangun model neural network yang kompleks menggunakan fungsional APA. Nah, di sini APA keras itu berbeda dengan sequential APA yang hanya mendukung alur linear. Nah, fungsional APA ini memungkinkan kita untuk membuat arsitektur yang lebih fleksibel, seperti model yang banyak inputnya dan juga banyak outputnya, atau bahkan shortcutnya, connectionnya, seperti itu. Nah, salah satu contoh arsitektur yang cukup populer itu adalah wide and deep neural network. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Model ini tuh dirancang untuk memanfaatkan keunggulan dari dua pendekatan berbeda, yaitu jalur lebar width dan juga jalur dalam yaitu deep. Nah, di sini pada gambar ini bisa kita lihat bahwa di sini input layer itu terbagi ke dalam dua layer. Di sini terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur pertama jalur lebar langsung terhubung ke output layer dengan melalui proses connection tanpa melalui hidden layer. Kemudian jalur ini membantu model dalam menangani fitur-fitur sederhana atau aturan yang sudah direkayasa sebelumnya. Sementara itu jarak jalur kedua ini adalah jalur dalam yang terdiri dari beberapa hidden layer, kemudian yang memproses input secara bertahap untuk menangkap pola-pola non-linear yang kompleks, seperti itu. Nah, kedua jalur ini kemudian digabungkan sebelum menghasilkan output. Kemudian pendekatan ini tuh memungkinkan model untuk belajar secara lebih efektif dari data yang memiliki kombinasi aturan sederhana dan juga pola mendalam, sehingga cocok digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sistem rekomendasi seperti yang digunakan pada Google, seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk saja pada lanjutan kode. Di sini sebelumnya kita sudah masuk pada materi sebelumnya. Sekarang kita masuk pada fungsional APA. Kita lanjut di sini. Nah, ini sebelumnya kita melakukan beberapa juga tahapan, itu sebagai berikut. Kita sudah tampilkan ini semua. Nah, di sini kita lanjut pada bagian fungsional APA. Nah, di sini saya akan menuliskan dulu kodenya. Setelah itu kita akan jalankan dan saya akan jelaskan. Kita tulis dulu kodenya. Nah, di sini kita masuk pada model neural networknya. Di sini akan dibangun model neural network pada fungsional APA yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan regresi pada dataset California housing ini. Nah, model ini menggunakan fungsional APA karena memungkinkan kita membangun arsitektur yang fleksibel, misalnya dengan menggabungkan dua hidden layer yang berbeda menjadi satu output. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan width dan juga deep. Nah, di mana sebagian informasi itu diproses secara langsung,
secara width, dan sebagian lagi melalui hidden layer bertingkat, yaitu deep. Lalu hasilnya digabungkan seperti itu. So, kita masuk saja pada di sini np random dot set nya 42 ini tf dot random dot set, kemudian setnya di sini juga 42 nilai. Nah seperti ini. Kemudian input dengan first.layer input dengan shape dengan x, sini train dot shape ya. Dan di sini nilai itu 1. Nah, kemudian hidden 1 itu sama dengan keras layer, kemudian keras dot layer di sini nya dot kemudian sini bernilai 30 activity sama dengan sini raw input kemudian hidden kemudian hidden 2-nya hidden 2 sama dengan first layer sini 30 action sama dengan row hidden dan 1. Oke. Kemudian sama dengan dot layer loncat kemudian input hidden 2. Oke. Kemudian
input ini keras layar model input sama dengan input 1 output sama dengan output. Oke, input. Nah, kemudian kita buat model summary. Oke, kemudian model contournya sama dengan main error optimizer sama dengan kelas dot optimizer sgd learning rate sama dengan 1E minus 3. Oke, kemudian history non-model dot evaluate model fit dot fit next train approach sama dengan 20. Kemudian validation date sama dengan x valid y valid. Oke. Kemudian emisinya touch dengan model dot evaluasi sini x tes tes kemudian prediksi sampai
teach x dot new. Oke, ya lanjut ke model ini. Kemudian kita lanjut pada NP random setnya lagi. Di sini setelah kita buat functional API, sini np dot random dot set ini 42, kemudian defnya random, kemudian set dot set juga 42. Oke, kemudian kita masukkan input a nya, input a dengan keras dot layer dot input shape dengan 5, kemudian name sama dengan with input, kemudian input b kita copy saja ini, input b di sini masuk 5, di sini 6, name deep input oke, kemudian hidden 1 dengan keras dot layer dance 30, kemudian activation dengan relu ini lagi input b. Oke, hidden 2 keras dot layer dance 30, activation relu, kemudian hidden 1. Nah, kemudian change sama dengan keras dot layers input a dan 2, kemudian output dengan keras
layers dense 1 name output main name sorry di sini main output pakai kemudian aux input keras dot layers dot dense keras dot layer dense 1 name sama dengan aux output hidden 2 oke. Kemudian model cross model ini besar input sama dengan input sama dengan input A input B kemudian output dengan input sama dengan output lah output aux oke. Output oke. Kemudian masuk ke model compile-nya model.com compile yang lulusnya sama dengan plus sama dengan emisinya kemudian emisi kemudian loss weight-nya apa ya
loss dot weight HT dengan 0,9,0,1 kemudian optimizer sama dengan cross dot optimizer dot sdsgd learning rate learning dot rate dengan 1E3. Oke, kemudian kita buat story model dot fit tnx train A X train B kemudian Y train Y train kemudian approach sama dengan 20. Kemudian validating depth sama dengan X valid A X validation valid B kemudian Y valid Y valid. Oke, kemudian masuk ke total lossnya. Nah, di sini total minus auxnya sama dengan model evaluasi evaluasi
sama dengan model evaluate X test A, sini X test B, Y test kemudian Y prediksi, Y prediksi dot line Y prediksi dot aux sama dengan model dot predict X new A X new B. Oke. Kemudian lanjut ke bagian di bagian the sub clashing. Oke. Ke sini lanjut pada bagian sub clashing API. Lanjut di sini yang class with and the model dot model dengan def init self unitnya sama dengan 30 active version sama dengan value kemudian oke. Super dot init cover self dan 1 sama dengan kelas dot layer
activation sama dengan activation ini kita di sini hidden 2, kemudian di sini cocok. Oke, masuk ke self.main output sama dengan cross.layer change satu self.main output cross.layers change output cross.layer change satu. Oke, kemudian masuk ke model compile, kemudian dengan MSE kemudian loss weighting ya sama dengan 0,1. Optimizer dengan kelas optimizer stg optimizer dot sgd learning dot thread history dengan model dot fit x trend x trend b koma kemudian y trend
approach 10, kemudian validation date sama dengan X valid A, X valid B, valid B, kemudian Y tes Y tes Y tes pakai kemudian total loss minus aux loss model valuation model dot evaluation forward X tes A, X tes B, kemudian lanjut pada bagian save and sini saving and restoring. Nah, saving and restoring sini lanjut np dan random dot set 42 div random dot set 42 juga. Oke. Kemudian model dengan keras dot models sequence till keras dot layer dot change 30 diversion kemudian diversion value
input sub, kemudian sini sama dengan nilainya 8. Nah, kemudian lanjut di sini layers dot dance dance-nya sama tadi, dia 30. Kemudian activation sama dengan relu, kemudian keras dot layers change, ini bernilai 1. Bernilai 1. Oke, kemudian lanjut pada model komplain. Di sini model dot compile loss sama dengan MSC, kemudian optimizer dot optimizer SDK warning red rednya sama dengan 1E 3. Kemudian history model fit extrain approach sended dengan X valid valid. Nah, kemudian MSC sama dengan c.test model dot x test test. Oke, kemudian model save-nya untuk kita simpan nanti, model dot save dengan nama my keras model data 5. Seperti ini. Kemudian ada model untuk load without complaint-nya. Di sini model
Nah, dengan kelas dot models dot plot new model. No. Model my keras model H5. Nah, di sini compile sama dengan true false, dengan false. Kemudian model dot compile emisi optimizer dengan keras optimizer dot sdg learning red to 3. Oke, kemudian ada model prediksinya. Sini model dot predict x ini oke. Nah, kita sini kita coba jalankan dari model dari functional API-nya. Kita coba jalankan semua. Nah, di sini kita sudah jalankan, ada input layer input, keras layer input. Di sini ada hidden 1, hidden 2. Nah, di sini input keras layer input set ini fungsinya membuat input layer dengan bentuk input yang mengikuti jumlah fitur pada data pelatihan. Nah, kemudian di sini terdapat hidden 1. Fungsinya di sini tuh hidden layer pertama dengan 30 neuron dengan aktivasi ReLU. Kemudian ada hidden layer kedua dengan 30 neuron dan aktivasi ReLU ini untuk menerima output dari hidden 1. Kemudian di sini concat ini fungsinya menggabungkan input awal dengan hasil dari hidden 2. Kemudian ini outputnya berfungsi output layer ini dengan satu neuron karena regresi tanpa aktivasi seperti itu. Kemudian di sini model kita membuat model dengan input dan output yang sudah didefinisikan. Kemudian di sini pada penjelasan ini tuh input objek digunakan untuk menentukan bentuk input data yang akan diterima oleh model, termasuk ukuran dan juga tipe datanya. Nah, ini itu sangat penting sebagai langkah pertama dalam functional API seperti itu. Nah, dan ada dense layer
tadi itu maksudnya ketika layer dance dibuat dan langsung dipanggil dengan inputnya seperti fungsi, ini tuh memungkinkan kita membentuk koneksi antar layer secara eksplisit. Kemudian hidden layer kedua di sini sama seperti hidden pertama, namun menerima output dan hidden 1 sebagai inputnya. Kemudian concatenate layer di sini digunakan untuk menggabungkan input awal dan hasil dari hidden 2. Bisa juga menggunakan fungsi cross layer concatenate. Kemudian output layer di sini hanya terdiri dari satu neuron karena tugas kita adalah prediksi nilai kontinu atau regresi. Kemudian model finalnya di sini kita gabungkan semuanya ke dalam objek model, mendefinisikan input dan juga outputnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini model summary-nya di sini kemudian sudah kita jalankan tadi, terdapat model fungsional 2-nya seperti ini. Kemudian lanjut pada model complete dari loss mean square error-nya. Nah, di sini tuh untuk kompilasi model dengan fungsi kerugian emisinya dan optimisasinya menggunakan SGD. Kemudian history model fit ini fungsinya melatih model selama 20 epochs dengan data pelatihan dan validasi. Kemudian MSC test itu fungsinya evaluasi model terhadap data uji untuk mengetahui performa pada data yang belum pernah dilihat. Kemudian di sini prediksinya kita melakukan prediksi terhadap data baru. Nah, di sini tadi kita menggunakan epoch 20. Ini hasilnya. Saya memprediksi dari nilai yang terbaik. Kemudian masuk ke bagian sebelum masuk pada bagian ini kita jelaskan dulu sedikit ini mengenai penjelasan outputnya. Di sini selama proses pelatihan 20 epoch nilai loss dan validasi lossnya, kerugian pada data validasinya terus menurun, menunjukkan bahwa model semakin baik mempelajari pola dari data. Kemudian di sini di awal epoch nilai loss cukup tinggi namun terus menurun dari 3,64 menjadi 0,47 dan validasi lossnya dari 1,19 menjadi 0,41. Di sini menunjukkan peningkatan performa yang stabil. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut pada kita masuk pada input A. Di sini input A kita di sini menunjukkan bagaimana cara membangun model dengan multi-type input di kelas tadi di APA. Nah, di sini input A dengan 5 fitur 0 sampai 4. Input B dengan 6 fitur dari fitur 2 sampai 7. Kemudian model ini membuat model dengan 2 input dari 1 output seperti itu. Kemudian kita masuk pada setelah model kita definisikan, selanjutnya mengcompile, kemudian melatih dan juga menggunakan model untuk melakukan evaluasi serta prediksi. Nah, di sini
kita melakukan save the subclassing API. Nah, ada di sini pada kelas div and div model, class model dari the subclassing API-nya tadi. Nah, di sini epoch 1, di sini epoch 1 itu dimulai dengan loss dan juga validasi lossnya itu menunjukkan kesalahan prediksi awal yang cukup besar. Nah, di sini sering berjalannya epoch, loss terus menurun hingga mencapai loss 0,4659. Nah, ini tuh menandakan bahwa model semakin baik dan memprediksi target baik pada data latih maupun data validasi. Oke. Kemudian pada model ini, pada bagian save and restoring, di sini NP random state-nya pada bernilai 42 tadi. Nah, ini. Nah, di sini save and restoring tadi, di sini pada set random itu ditetapkan agar hasil eksperimennya itu selalu konsisten ketika dijalankan kembali. Nah, di sini NP random set dan juga TF random set ini menetapkan set NumPy dan transfer flow agar hasil eksperimen konsisten. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada membangun model ini. Di sini pada bagian ini tuh menunjukkan penggunaan API sequential untuk membuat model jaringan saraf sederhana dengan 2 hidden layer dan 1 output layer. Nah, ini fungsinya itu membangun model sequential sederhana dengan 2 layer tersembunyi dan masing-masing memiliki 30 neuron dan menggunakan aktivasi ReLU. Kemudian input shape di sini diset ke 8 karena setiap sampel memiliki 8 fitur. Kemudian model complete-nya pada bagian ini untuk melatih model sequential yang sudah dibuat di atas sebelumnya. Di sini untuk mengcompile model dengan loss MIC-nya, mean squared error-nya. Nah, dan optimizer stochastic-nya gradient di-scan dengan learning rate 0,001. Kemudian di sini ada story model fit untuk melatih model menggunakan data latih X-train dan juga target Y-train selama 10 epoch nih. Kemudian ini juga untuk validasi yang dilakukan pada data X validasi dan juga Y validasi. Kemudian pada bagian ini kita pada baris ini tuh kita gunakan untuk menyimpan seluruh arsitektur model, bobot, konfigurasi pelatihan ke dalam satu file. Nah, file ini bisa digunakan untuk membagikan atau menyimpan model ini agar dapat digunakan kembali nanti, seperti itu. Kita bisa gunakan kembali. Makanya kita save. Kemudian di sini kita membuat kembali model dari file mycrash model H5 yang telah disimpan sebelumnya. Di sini kita beri nama itu mycrash model H5. Nah,
Nah, setelah parameter compile false digunakan, jika kita hanya ingin membuat arsitektur dan juga bobot tanpa mengcompile ulang model, misalnya saat hanya ingin inference atau prediksi. Nah, seperti ini untuk model pelatihan dari pembahasan mengenai fungsional APA. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.